Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bahagia rasanya kita bisa bersilaturahim kembali melalui acara rutinitas kita ini, kajian tafsir Al-Qurtubi. Jemaah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membaca dan membahas ayat 191 sampai dengan 194 dari surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum
wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum haitsu thaqiftumuhum. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Dan jangan kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram sampai mereka terlebih dahulu memerangi kalian padanya. Fa in qataluukum faqtuluhum. Maka jika mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Begitulah balasannya orang-orang yang kafir. Fa in intahau. Tapi jika mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya 190 yang membahas tentang perang bagi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa tidak dibenarkan orang-orang Islam itu memulai peperangan. Nanti orang-orang Islam itu boleh berperang kalau mereka terlebih dahulu diperangi. Awal pertama kali izin peperangan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 39. Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan orang-orang yang diperangi itu, diizinkan orang-orang yang berperang itu disebabkan karena mereka terlebih dahulu dizalimi. Dizalimi dalam ayat ini maksudnya adalah mereka terlebih dahulu diperangi. Perang pada dasarnya tentu tidak disukai oleh orang-orang muslim. Perang itu membawa banyak kerugian, membawa banyak kehilangan. Kehilangan dari sisi harta, kehilangan dari sisi nyawa. Perang itu mendatangkan penderitaan. Tetapi meskipun demikian, kalau sekiranya seperti yang sudah dijelaskan di ayat ke-39 dari surah Al-Hajj itu, meskipun kaum muslimin tidak suka perang, tetapi pada saat seperti itu, ketika orang Islam terlebih dahulu diperangi, maka wajib hukumnya orang-orang Islam itu untuk berperang. Ini dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 216 yang nanti insya Allah kita akan bahas. Di surah Al-Baqarah ayat 216 itu Allah nyatakan, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang, sedangkan perang itu sesuatu yang kalian benci.
Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan dia itu mendatangkan kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal apa yang kamu sukai itu mendatangkan keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya sedikit pun juga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, inilah keterujian orang-orang yang beriman bahwa kepatuhan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu sebuah keniscayaan. Meskipun dia tidak suka orang yang beriman itu, tetapi karena ini perintah Allah, apalagi berkaitan dengan persoalan harga diri, keberlangsungan dakwah yang berusaha orang-orang kafir itu untuk mencabik-cabiknya atau menghilangkannya, maka tak ada pilihan lain. Kaum muslimin harus bangkit membela agamanya Allah Subhanahu wa taala dan tentu sekaligus membela kemuliaannya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau sesuatu itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara pribadi manusia menyukainya, tetapi orang yang beriman itu tetap mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal yang disukai menurut nafsu, menurut manusia, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 191 kembali Allah menetapkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan peperangan. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka yang senantiasa memerangi orang Islam, maka orang-orang Islam pun juga harus senantiasa punya kepedulian untuk memerangi mereka. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuh mereka, perangi mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang Quraisy, kuffar dahulu kala yang bersungguh-sungguh untuk membinasakan orang-orang Islam, tentu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh menjalin hubungan antara satu suku dengan suku yang lain. Bahkan menjalin hubungan dengan agama lain yang tidak suka dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh menyusun siasat untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat. Dan tentu jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap kesungguhan mereka adalah bahwa Rasulullah dan para sahabat juga harus bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus juga memperjuangkan kemuliaan mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam masa-masa perang itu maka berlakulah ketentuan ini. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuh mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan keluarkan mereka, usir mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Kemudian Allah menjelaskan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wal fitnatu asyaddu minal qatl? Ulama tafsir kita,
Syekh Al-Qurtubi menyatakan, al-fitnatu wal fitnatu asyaddu minal qatl, ay al-fitnatu allati hamalukum 'alaiha waramu ruju'akum biha ilal kufri asyaddu minal qatl. Yaitu fitnah yang membawa dan menggiring kalian untuk terjadinya peperangan itu. Dan mereka memaksa kalian untuk kembali kepada kekufuran. Maka yang seperti itu asyaddu minal qatl. Itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan itu sendiri. Segala upaya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, segala upaya yang mereka lakukan untuk membuat orang-orang Islam itu kembali kufur, maka itulah fitnah. Dan fitnah itu jauh lebih berbahaya daripada pembunuhan itu sendiri. Qala Mujahid berkata, wal fitnatu asyaddu minal qatl, ay min ayyaqtulal mu'minah. Bahwa al fitnatu asyaddu minal qatl itu adalah bahwa fitnah itu yang dimaksudkan adalah membunuh seorang yang beriman, membunuh seorang yang beriman yang tentu tak ada kesalahannya, maka itu lebih besar bahayanya ya daripada pembunuhan yang dilakukan dengan alasan-alasan syar'i. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ulama yang lain menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, ay syirkukum billahi wa kufrukum bih a'zamu juruman wa asyaddu minal qatl. Yaitu perlakuan syirik kalian kepada Allah dan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dosanya sangat besar dan tentu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hendaknya menjadi perhatian kita semua bagi orang-orang yang beriman. Dan tentu bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu sendiri. Yang mana tentu di tangan mereka, pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu, ada tanggung jawab yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keberlangsungan dan perkembangan dakwah Islam ini. Dan yang kedua, tentang al-himayah, bagaimana mengayomi kaum muslimin dan juga ajaran Islam itu sendiri. Jangan sampai pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini berdiam diri ketika syariat Islam direndahkan, ketika perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala semakin merajalela dan orang semakin membanggakan diri perkembangannya dalam kehidupan manusia. Jangan sampai terjadi kezaliman-kezaliman yang diderita oleh kaum muslimin dan mereka, para pemimpin ini, berdiam diri dari hal yang seperti itu. Tentu ini sebuah tanggung jawab yang besar menentukan kesuksesan atau rendahnya seorang pemimpin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya tentang Masjidil Haram. Dinyatakan oleh Allah yang berkaitan dengan persoalan peperangan di sekitar Masjidil Haram. Allah nyatakan, wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi. Jangan kalian perangi mereka yang berada di sekitar Masjidil Haram
sampai mereka terlebih dahulu memerangi kalian. Fa in qataluukum faqatuluhum. Kalau sekiranya mereka kufar Quraisy itu memerangi kalian, maka perangilah mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah memberikan keteladanan yang sempurna. Dan ini tentu menunjukkan akhlak yang tertinggi. Ketika Fathu Makkah, Makkah dikuasai oleh orang-orang Islam, maka Rasulullah SAW sambil berjalan memasuki gerbang Makkah, beliau mengumumkan dua hal. Yang pertama, beliau menyatakan, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Dia akan diterjaga. Dan kalian, hai orang-orang kafir, antum tulaqa. Kalian ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Artinya bahwa dahulu kala orang-orang kafir Quraisy itu bersungguh-sungguh memerangi Rasulullah dan para sahabat. Tetapi ketika Allah membalik keadaan, Rasulullah bersama para sahabat, tentara kaum muslimin, memasuki Makkah, menguasai Makkah, maka mereka yang dahulu kala memerangi kaum muslimin diberi kebebasan untuk memilih apakah mereka mau keluar dari Mekah atau masuk ke dalam agama Islam. Mereka tidak langsung diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak memerangi Rasulullah ketika Rasulullah masuk di pintu gerbang Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah akhlak Islam yang Allah tanamkan kepada kaum muslimin. Sangat pantas Rasulullah menyatakan, ad-dinu huwal khuluq, la dina liman la khuluqa lahu. Agama itu adalah akhlak. Tak dianggap beragama orang yang tidak punya akhlak. Arti dari hadis ini, jemaah sekalian, antara akhlak dengan agama ini saling menentukan. Saling menentukan. Orang yang mengaku diri beragama Islam, tentu dia harus punya akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya bobrok, itu artinya kualitas agamanya juga bobrok. Tentu tidak bisa diabaikan akhlak seorang muslim karena menentukan kualitas keislaman seseorang. Dan Rasulullah SAW contoh teladan yang terbaik untuk itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan apa tindakan Rasulullah SAW, apa ucapan Rasulullah SAW ketika yaumi fathi Makkah, ketika fathu Makkah, Makkah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Hadis sahih dari Ibni Abbas, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi Makkah. Bersabda Rasulullah SAW ketika hari fathu Makkah. Apa kata beliau? Inna hadzal balada harramahullahu. Sesungguhnya negeri ini Allah haramkan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah dimulai, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah. Maka negeri ini haram karena keharamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat nanti. Wa innahu lam yahillal qitalu fih, dan sesungguhnya tidak halal terjadi peperangan pada negeri ini li ahadin, terhadap siapapun juga, qabli, sebelum aku. Walam yahilla li illa sa'atan min naharin, dan juga tidak dihalalkan
bagiku kecuali hanya sebahagian waktu yang terjadi dalam lintasan siang hari. Fahuwa haramun bihurmatillah. Maka negeri ini haram karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang sampai sekarang masyhur, yang sering kita ucapkan, bahwa ada batas-batas tertentu yang ditetapkan, ya, yang dinamakan dengan haddul haramain, ya, dua batas yang diharamkan orang-orang non muslim masuk ke dalam batas itu. Ya, kedua batas itu adalah ada batas-batas yang telah ditetapkan di Masjidil Haram, dan begitu pula ada batas-batas yang telah ditetapkan di sekitar Masjid An-Nabawi. Non-muslim tidak dibenarkan memasuki batas-batas itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya 193 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka sampai tak ada lagi fitnah. Wa yakunad dinu lillah, dan agama ini menjadi kepunyaan Allah secara keseluruhannya. Fa inin tahu, tetapi jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentang al-fitnah dalam ayat ini dijelaskan oleh beberapa ulama kita. Di sini dijelaskan hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksudkan adalah al-kufru, yaitu kekafiran. Faja'ala al-ghayata adamul kufri, maka Allah menjadikan tujuan peperangan itu adalah tidak adanya lagi kekufuran. Ibnu Abbas berkata, dan juga Qatadah, Rabi' dan Suddi, mereka semua berkata, al-fitnatu hunak asyirku wa ma tabi'uhu min adal mu'minina. Al-fitnah dalam ayat itu yang dimaksudkan adalah asyirku, syirkum billah, dan segala yang mengiringi berupa menyakiti, menyiksa orang-orang yang beriman. Sedangkan pada asalnya fitnah itu diartikan dengan al-ikhtibar wal imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini tentu menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah senang, tidak akan pernah diam memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang-orang yang beriman yang senantiasa berusaha untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketidaksenangan mereka itu bisa saja tertuang dalam beberapa aksi. Dan termasuk diantaranya adalah memerangi, membunuh, memusnahkan, membinasakan, mengazab, menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah sekalian di Allah, ulama kita juga menjelaskan bahwa kalaupun tidak ada terjadi al-qital itu berasal dari kata qatala, yang pada dasarnya adalah membunuh. Al-qital itu artinya peperangan.
Tetapi ulama kita menjelaskan, kalaupun mereka tidak menghidup-hidupkan, tidak mengobarkan al-qital, peperangan, maka mereka tentu akan mengadakan cara yang lain. Di antaranya adalah al-ghazwah. Ghazwah itu diartikan dengan pertempuran. Dan ulama kita menyatakan bahwa ghazwah yang mereka senantiasa lakukan itu akan senantiasa mereka lakukan, senantiasa akan terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karenanya ulama kita merinci, hendaknya kita benar-benar waspada terjadinya ghazwatul fikri, perang pemikiran. Orang-orang yang beriman dipengaruhi pemikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang mengotori akidah dan ibadah mereka. Dan jujur kita akui bahwa mereka banyak berhasil dalam ghazwatul fikri ini, serangan pemikiran tadi itu. Jamaah sekalian nanti Allah, bukankah banyak di antara saudara-saudara kita yang mengaku diri beriman, tapi mereka menderita penyakit sekuler, pemikiran liberal, alergi dengan syariat Islam, sangat memuja pemikiran orang-orang barat. Inilah mereka yang ditaklukkan dengan ghazwatul fikri tadi. Yang kedua, ghazwatul iqtisadiyah, perang atau serangan ekonomi. Dan mereka juga unggul dalam persoalan ini. Siapa orang-orang yang terkaya di dunia ini? Tentu kebanyakan dari orang-orang yang terkaya itu adalah mereka-mereka yang notabene non-muslim. Bagaimana sistem perekonomian di negara-negara Islam? Banyak negara-negara Islam yang sistem perekonomiannya dipengaruhi dengan sistem perekonomian ribawi. Sementara Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan untuk menjauhi riba, sisa-sisa riba. Dan dalam pernyataan yang lain, Allah dan Rasulnya memerangi orang yang senantiasa bermain riba. Yang ketiga, ghazwatul thaqafiyah, perang pendidikan dan kebudayaan. Kita banyak diserang dengan kebudayaan-kebudayaan yang notabene non-muslim dan mempengaruhi orang-orang Islam. Coba perhatikan jemaah sekalian. Berapa banyak dari kita yang muslim yang turut serta meramaikan hari rayanya mereka, notabene non-muslim. Berapa banyak di antara kita yang muslim yang sekalipun ini sederhana tetapi penting untuk disikapi. Banyak orang-orang Islam yang tidak tahu, tidak menghafal bulan-bulan Islam. Sebaliknya bulan-bulan yang non-muslim dihafal. Luar biasa. Hampir tak ada orang Islam, atau katakanlah terlalu sedikit orang Islam yang tidak menghafal itu mulai dari bulan Januari sampai Desember. Mungkin hanya orang tua-tua kita, sisa-sisa dari orang tua-tua kita dahulu kala yang ada di pedalaman. Ya, mereka lah yang mungkin tersisa yang belum bisa menghafal mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Tetapi mereka menghafal bulan-bulan Islam. Meskipun itu diwarnai dengan katakanlah bahasa daerah.
Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mereka hafal, orang tua-tua kita dahulu kala. Tapi kita yang sekarang ini, banyak generasi kita yang tidak menghafal bulan-bulan Islam tadi. Itu artinya bahwa mungkin kita tidak menyadari, tetapi kita ini selalu kalah dalam perang tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah. Belum lagi dengan Ghazwatul Teknologia, perang teknologi. Kita juga kalah. Kita juga kalah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ini supaya harga diri kita, kehormatan kita tetap terjaga? Tidak lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah perintahkan di antaranya dalam surah Luqman. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang berusaha untuk kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum. Karena nanti kalian juga akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan aku akan memberitahukan kalian apa-apa yang pernah kalian lakukan selama hidup di dunia ini. Ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah itu artinya bahwa kita kembali sepenuhnya kepada Islam. Kembali sepenuhnya kepada Islam itu artinya bahwa kita kembali sepenuhnya kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab. Beliau Umar bin Khattab menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Fa ini betagainal izzata fi dunil Islam adzallana Allah. Jika kita mencari kemuliaan di luar dari syariat Islam, maka yang akan kita temukan adalah kehinaan, kerendahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, al-fitnah. Fitnah. Ini yang mesti senantiasa kita sigap. Dan tentu harus kita beristiqamah dalam menghadapi fitnah sepanjang hayat kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-194 Allah nyatakan asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram. Dan semua waktu-waktu yang diharamkan itu ada kisasnya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka barang siapa yang melakukan hal yang melampaui batas terhadap kalian, maka lakukan pula hal yang melampaui batas terhadap mereka. Wattaqullah, tetapi bertakwalah kepada Allah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhawati yang dirahmati Allah. Ada 4 bulan-bulan haram yang dimana pada keempat bulan itu haram terjadinya peperangan. Pada dasarnya haram terjadinya peperangan. Keempat bulan haram itu yang pertama adalah Rajab, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan yang keempat adalah Muharram. Inilah 4 bulan dalam 1 tahun yang pada dasarnya haram terjadi peperangan. Kecuali kalau orang-orang Islam terlebih dahulu diperangi. Maka karena terlebih dahulu diperangi,
maka boleh terjadi peperangan. Kaum muslimin membalas serangan tadi. Asy-syahrul haramu bisyahrul haram. Bulan haram dengan bulan haram. Haram orang Islam berperang, tapi kalau mereka diperangi, maka boleh mereka berperang pada bulan haram itu. Wal hurumatu qisas. Allah menegaskan pada bulan-bulan haram itu boleh terjadinya qisas, balasan hukuman yang sama. Selanjutnya Allah juga menyatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa yang melampaui batas, orang yang melakukan peperangan itu melampaui batas terhadap kalian, maka lakukan pula hal yang melampaui batas terhadap mereka. Allah sudah memberikan batasan, tidak boleh berperang di bulan-bulan ini. Tetapi mereka melanggarnya, maka lakukan hal yang sama. Mereka melakukan pembunuhan, lakukan hal yang sama. Meskipun demikian, tetap kaidah yang lain tidak boleh dilanggar. Karena itu menjadi kaidah yang berketetapan. Meskipun tentu tetap ada pengecualiannya. Inilah Allah yang maha bijaksana. Pada dasarnya, tidak boleh seorang muslim membunuh perempuan. Pada dasarnya, tidak boleh membunuh orang-orang tua. Pada dasarnya, tidak boleh membunuh anak-anak. Pada dasarnya, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Tetapi kalau ada perempuan yang mengangkat senjata, lantas melakukan peperangan, ingin membunuh orang Islam, maka tentu perempuan yang mengangkat senjata itu boleh untuk dibunuh. Kalau ada orang tua, sudah tua, jompo, tetapi semangatnya ingin membunuh orang Islam, mereka juga memerangi orang-orang Islam, maka orang tua tadi boleh untuk dibunuh. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun rumah-rumah ibadah dari agama lain tentu tidak bisa dihancurkan. Tetapi bagaimana kalau rumah ibadah itu dijadikan sebagai tempat mereka bersembunyi di rumah ibadah itu dan mereka melakukan pembunuhan lewat rumah ibadah itu? Ada sniper, penembak jitu yang bersembunyi di rumah ibadah itu, yang senantiasa mencari sasaran, menembaki orang-orang Islam lewat rumah ibadah itu. Maka tentu rumah ibadah itu boleh dihancurkan karena di situ ada pembunuhan, ada upaya pembunuhan lewat rumah ibadah tadi. Bagaimana kalau dia mengendarai katakanlah seekor hewan? Apakah itu kuda? Ataukah mungkin katakanlah sapi? Dia kendarai, dijadikan sebagai kendaraan untuk memerangi, menembaki orang-orang Islam. Meskipun di zaman sekarang ini tentu ada kendaraan lapis baja, tapi tidak menutup kemungkinan kendaraan-kendaraan hewan itu masih bisa digunakan dalam peperangan. Maka yang pada dasarnya hewan itu tidak bisa dibunuh, maka apa boleh buat untuk memusnahkan musuh Islam tadi? Maka terpaksa hewannya pun juga dimusnahkan. Wal hurumatu qisas, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullah. Allah tetap menegaskan, takwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Peperangan yang dilakukan oleh orang yang beriman itu harus karena didasari membela agama Allah, membela kehormatan saudaranya sesama muslim yang diperangi.
tidak dibenarkan ada peperangan yang terjadi karena ingin dikatakan sebagai orang yang jago. Seperti yang dilansir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, laisa syahidu, bukan orang yang mati syahid, yang terbunuh berperang, kemudian terbunuh dia berperang karena mau dibilang jagoan. Laisa syahidu, bukan orang yang mati syahid, yang berperang karena mau balas dendam. Laisa syahidu, bukan orang yang mati syahid, yang berperang karena ingin mendapatkan sesuatu. Ingin namanya tertulis dan tercatat sebagai orang pemberani atau pahlawan. Tidak. Syahid sesungguhnya adalah mereka yang berperang karena ingin mengagungkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Membela kehormatan kaum muslimin yang teraniaya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau begitu, sungguh benar pernyataan yang mengatakan bahwa perang yang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Karena tidak menutup kemungkinan awal-awalnya seorang muslim itu berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi seiring perjalanan pergolakan itu, bisa saja iblis memainkan peranannya. Sehingga bergeserlah yang awalnya niatnya karena Allah. Tetapi karena terjadi sesuatu sehingga bergeser menjadi dia marah. Ada riwayat jamaah sekalian berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Riwayat itu menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah bergolak, berperang tanding dengan seseorang. Adu Allah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Seru pertarungan itu. Ketika musuh Allah itu jatuh dan Ali bin Abi Thalib sudah hendak menebas tebasan yang terakhir, musuh Allah itu meludahi wajahnya Ali bin Abi Thalib. Dia masih punya kesempatan untuk menghinakan Ali bin Abi Thalib dengan meludahi wajahnya. Ketika wajahnya diludahi, Ali bin Abi Thalib menghentikan perjalanan tebasannya. Dia berhenti di tengah jalan. Golok yang sudah terayun dihentikan. Dan setelah selesai perang, sahabat yang melihat kejadian itu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, aku melihat tadi engkau sudah mengayunkan pedangmu untuk membunuh musuh Allah itu. Tetapi seketika engkau hentikan ya Ali dan meninggalkan musuhmu. Mengapa Ali? Tinggal sekali gerakan saja dia sudah selesai." Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tadi ketika saya berlaga dengannya, saya berlaga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia meludahi wajah saya, maka saya murka. Harga diri saya tercabik-cabik. Saya murka. Tetapi dengan segera saya menyadari, saya takut berperang, membunuh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi karena nafsu marah. Saya takut itu terjadi sehingga saya hentikan gerakan terakhir dari ayunan pedang saya itu. Kemudian sesegera mungkin saya meninggalkan musuh itu." Jamaah yang dirahmati Allah, inilah Ali bin Abi Thalib yang mampu menguasai nafsu amarahnya. Saya pun pribadi tak bisa menjamin kepastiannya bahwa saya bisa
menahan emosi saya ketika dalam peperangan lantas wajah saya diludahi, kemudian saya berhenti untuk melakukan upaya terakhir. Padahal ini sudah diambang kemenangan. Musuh diambang kematian. Lantas saya mau berhenti? Belum tentu. Belum tentu jamaah sekalian. Itulah sebabnya sekali lagi Rasulullah menyatakan, bukan orang yang mati syahid yang berperang karena marah. Bukan orang yang mati syahid yang berperang karena mau dibilang pemberani, mau balas dendam, mau namanya tercatat di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang asyahid, orang yang mati syahid itu adalah orang yang berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi, harga diri kita sebagai seorang yang beriman, harga diri saudara kita sesama muslim yang beriman harus dijaga. Ketika ada upaya orang-orang yang notabene memusuhi Allah, yang sekaligus juga musuh kita, ingin memusuhi syariat Islam, tentu tidak dibenarkan kita berdiam diri. Harus ada upaya perlawanan. Dan kalau mereka memerangi kita, maka tak boleh kita berdiam diri. Allah mengizinkan kita untuk membalas dengan tindakan yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kehormatan dan kemuliaan kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.